fenomena-fenomena alam yang terjadi di mana-mana, seperti banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, tsunami, peperangan dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya, atau dengan kata lain, tidak terjadi secara kebetulan, karena hukum yang berlaku di alam semesta ini sebagai hukum yang tertinggi adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini adalah hukum yang mengikat semua makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk kita manusia sebagai makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, yang memiliki akal dan pikiran. Semua itu terikat dengan hukum yang saya katakan tadi. Tujuan daripada hukum ini diadakan oleh Allah adalah semata-mata untuk menjaga keseimbangan alam, agar makhluknya tetap hidup di dalamnya, agar makhluknya yang berada di dalamnya bisa selamat dari segala macam yang akan membinasakan dirinya. Tentang apa yang dialami oleh manusia di muka bumi ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan daripada hukum yang namanya hukum sebab akibat itu tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Dari sinilah kita sebagai makhluk yang berakal, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Mustahil kalau Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu, tidak punya maksud dan tujuan. Tidak lain tujuan itu adalah karena Rahman dan Rahimnya, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Dengan Rahman dan Rahimnya ini, Allah sebagai pencipta alam semesta, sekalipun tidak nampak di depan mata kita, namun karena sudah melalui para utusannya, firman-firmannya diturunkan, maka kita seharusnya patut menjalankan semua itu untuk bisa mengembalikan keseimbangan alam semesta ini, agar bisa kita terhindar dari segala macam bencana dan musibah, yaitu kembali kepada petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab suci, bisa memahami atau menjalankan, dan itu semua adalah punya maksud dan tujuan, tidak lain hanyalah demi untuk menyelamatkan manusia dari segala macam yang bisa membinasakan dirinya selama ia hidup di dunia ini. Tidak ada cara lain untuk bisa menghindari bencana-bencana ini, untuk bisa menolak musibah dan bencana itu. Kita harus kembali kepada ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berpikir tentang jati diri manusia, kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kalau bukan Rahman dan Rahimnya, kita tidak bisa apa-apa. Kita ini di dunia ini, saya ibaratkan, si tamu harus menghargai si pemilik rumah.
apa yang menjadi aturan di rumah tersebut. Wajar bila tamu yang bersangkutan mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang punya rumah. Maksudnya begini saudara, dunia ini ada yang menciptakan. Dunia ini dibuat untuk makhluknya, namun makhluknya seperti kita yang diberikan akal. Tidak boleh seenaknya kita berbuat di muka bumi ini, sesuka hati